Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Ramona. Hari ini aku ditemani oleh kedua temanku, yaitu Eni Susilawati dan Muhammad Fadli. Oke, jadi hari ini kami akan menayangkan video materi perkuliahan tentang dana pensiun syariah dan konvensional. Tahukah kamu apa pengertian dari dana pensiun konvensional dan syariah? 1. Pengertian dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 2. Pengertian dana pensiun konvensional. Dana pensiun konvensional adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat. Lalu, perbedaan dana pensiun konvensional dan syariah itu apa ya? Perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional. Pertama, penerimaan iuran. Pada konvensional, iuran sebagai kewajiban pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan dana pensiun dan tidak dapat ditarik kembali iurannya. Sedangkan syariah diberlakukan sebagai hibah, akad, hibah bisyart digunakan antara pemberi kerja dalam hal pembayaran iuran. Kedua, investasi. Pada konvensional, instrumen investasi bebas antara syariah dan non-syariah, baik pasar uang maupun pasar modal. Sementara, pada dana pensiun syariah membatasi investasi syariah saja, baik di pasar uang atau pasar modal. Ketiga, pengembangan dana. Pada konvensional menggunakan imbal hasil berupa bunga atau hasil, sementara pada syariah didasarkan pada profit sharing atau mudharabah. Keempat, manfaat pensiun. Pada konvensional, manfaat yang didapat peserta tergantung dari hasil investasi non-syariah. Sedangkan pada pensiun syariah, manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah. Apa saja istilah-istilah yang perlu diketahui dalam dana pensiun syariah? Pertama, akad hibah adalah akad yang berupa dana. Kedua, akad hibah bisyart adalah akad baru yang terjadi apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Ketiga, akad wakalah bil ujrah adalah akad dengan imbalan upah atau ujrah. Keempat, akad wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Kelima, paket investasi syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan oleh DPLK. Apa saja permasalahan dana pensiun konvensional dan syariah? Permasalahan pada dana pensiun syariah. Pertama, tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Kedua, keterbatasan regulasi. Ketiga, keterbatasan instrumen investasi. Keempat, kurangnya edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. Kelima, belum jelasnya tata kelola dana pensiun serta kurangnya sosialisasi. Permasalahan dana pensiun konvensional. Pada dana pensiun kecil, umumnya memiliki aset yang kecil, tetapi relatif menarik, return relatif tinggi. Kedua, sangat sulit menyediakan dana likuid dalam jumlah yang signifikan. Ketiga, kurangnya pemahaman tentang sekuritisasi. Keempat, sulit mendapatkan informasi tentang peluang investasi, terutama pada dana yang ada di daerah. Apa saja tantangan dan strategi pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia? Tantangan dana pensiun syariah di Indonesia.
Pertama, pola pikir yang menganggap dana pensiun syariah dan konvensional itu sama. Kedua, masih sedikit masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun ini. Ketiga, kurangnya kesadaran, rasa percaya, dan rasa memiliki dari masyarakat. Keempat, produk-produk investasi keuangan syariah masih sangat terbatas. Strategi pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia. Pertama, melakukan kerjasama dengan PT Syariah Taspen. Kedua, dengan melakukan visit door to door. Ketiga, menggunakan marketer. Keempat, melakukan personal selling. Kelima, melakukan penyebaran brosur. Dan keenam, melakukan diversifikasi dan pendalaman pasar. Bagaimana konsep dasar dana pensiun syariah? Yang pertama, merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 88/DSN MUI/11/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program umum. Penyelenggaraan program pensiun syariah merupakan implementasi dari ajaran agama untuk mengelola kekayaan pada masa berkelimpahan untuk digunakan pada masa kekurangan. Yang kedua, pengaturan mengenai dana pensiun syariah didesain sebagai pengembangan dari konsep dana pensiun yang sudah dikenal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Di dalam undang-undang ini, dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Apa saja jenis-jenis dana pensiun syariah? Jenis-jenis dana pensiun syariah. Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun pasal 2 bab 2 dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawannya. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 1 Butir 4, bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Baiklah teman-teman, itulah materi perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang dana pensiun konvensional dan syariah. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.